you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia, Joey Pelupessy ungkap alasan pemain Eropa sulit beradaptasi di Indonesia. Joey Pelupessy, pemain keturunan Indonesia asal Almelo, Belanda ini sukses menjalani debutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan Timnas Indonesia ini, sekaligus menandakan suksesnya debut dari pemain naturalisasi baru Joey Pelupessy. Bermain penuh, Joey Pelupessy membuktikan jika usia yang sudah mencapai 30 tahun tidak menghentikannya untuk bermain bagus. Pemain naturalisasi baru ini bahkan menjadi salah satu sosok yang memberikan umpan-umpan penting dalam pertandingan. Untuk pemain keturunan yang sudah berusia 30 tahun, Joey Pelupessy sangat mengesankan dalam segi stamina. Selama 90 menit, Joey Pelupessy konsisten tampil gemilang di lapangan hijau dalam debutnya bersama Timnas. Pemain keturunan yang resmi menjadi pemain naturalisasi baru pada tanggal 10 Maret tahun 2025 ini juga mengungkapkan kesulitan bermain di Indonesia. Dilansir lewat halaman resmi infotimnas.id di Instagram, Joey Pelupessy mengungkapkan kesulitannya saat beradaptasi di Indonesia. Joey merasa tidak bisa bernapas saat menjalani latihan di Jakarta untuk laga bersama Indonesia pada tanggal 25 Maret tahun 2025 yang lalu. Gelandang Lomel SK tersebut menyatakan jika ia kesulitan bernapas saat akan menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia. Lewat podcast The Highway, Joey Pelupessy mengungkapkan dirinya tidak bisa bernapas kepada Tom Haye. Saya bilang ke Tom, saya tidak bisa bernapas kawan, saya benar-benar tidak bisa bernapas. Saya melihat sekeliling, lalu bilang ke teman-teman, "Hei, saya tidak bisa bernapas, bagaimana dengan kalian?" Dan saya terus bilang begitu kepada Tom, jelas pemain keturunan tersebut. Kisah yang diceritakan pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia ini, menjadi jawaban atas banyaknya pemain Eropa yang kesulitan beradaptasi di Indonesia. Terlebih lagi para pemain naturalisasi yang baru saja menjalani laga debutnya bersama Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam kurun waktu 90 menit, para pemain harus dipaksa untuk berlari di tengah iklim dan cuaca di Indonesia. Joey Pelupessy seolah menjawab alasan banyaknya pemain Eropa, khususnya pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia yang kesulitan beradaptasi. Anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel like... Timnas Indonesia tiba-tiba kena sanksi dari FIFA. Ternyata ada sangkut paut saat match lawan Bahrain. Asosiasi Sepak Bola Internasional FIFA resmi menjatuhkan sanksi kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) setelah insiden diskriminasi supporter pada laga Timnas Indonesia melawan Bahrain, tanggal 25 Maret tahun 2025. Keputusan ini tertuang dalam surat referensi FDD 23338 berdasarkan pasal 15 tentang diskriminasi. Dalam keterangan resmi Exco PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa Federasi Internasional menilai supporter tuan rumah telah melanggar prinsip kesetaraan dan sportivitas yang diamanatkan FIFA. Berdasarkan laporan pengawas pertandingan dan hasil investigasi, insiden terjadi pada menit ke-80 di sektor 19 Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sekitar 200 supporter tertangkap meneriakkan slogan-slogan diskriminatif terhadap tim tamu. Aksi ini dianggap serius karena merusak citra sepak bola Indonesia di mata dunia. FIFA menegaskan bahwa setiap bentuk pelecehan baik ras, etnis, agama, maupun orientasi harus ditindak tegas untuk menjaga nama baik olahraga secara global.
Komite Disiplin FIFA akhirnya memutuskan dua jenis hukuman bagi PSSI. Pertama, denda finansial, $25.000 sekitar 413 juta rupiah, yang wajib dibayarkan dalam 90 hari kalender setelah surat keputusan diterbitkan. Yang kedua, pembatasan penonton, kapasitas penonton dipangkas 15% dari total tempat duduk, khususnya di tribune selatan dan utara yang menjadi area di mana insiden terjadi. Meskipun demikian, FIFA memberikan keringanan pelaksanaan pembatasan penonton dengan memungkinkan PSSI menyalurkan 15% kuota tersebut kepada kelompok tertentu. Untuk menunjukkan itikat baik dan komitmen melawan diskriminasi, PSSI memiliki opsi berikut. Mengalokasikan kursi bagi komunitas atau organisasi anti-diskriminasi. Memprioritaskan kelompok pelajar, perempuan, dan keluarga. Mensyaratkan penonton penerima kuota membawa atribut atau spanduk bertema anti-diskriminasi. Opsi ini bertujuan tidak hanya mengisi stadion, tetapi juga menyosialisasikan pesan toleransi dan menghormati perbedaan. Sanksi FIFA menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi PSSI dan stakeholder sepak bola Indonesia. Selain pemulihan reputasi internasional, tindakan tegas ini diharapkan dapat memperkuat konsistensi kinerja timnas di lapangan hijau. Dengan pengalaman ini, PSSI berpeluang menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia mampu bertransformasi menjadi olahraga yang tidak hanya mengedepankan prestasi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.